أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وأصحابه الأخيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kegedean enggak? Pas. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa qala aidan huwalladzi khalaqakum min tini tsumma qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Wa qala ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam majlis yang mulia ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjadi wasilah Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang membahagiakan kita dunia kita maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada Shahibul Bait Bapak Haji Ridho beserta keluarga, kita doakan bersama dengan keikhlasan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah tambahkan rizkinya, Allah tambahkan imannya, Allah tambahkan keistiqomahannya, Allah angkat derajat dunianya dan akhiratnya, dan Allah jadikan ahli keluarganya menjadi orang-orang yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman ngaji Plo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita duduk dalam majelis ilmu, majelis yang di dalamnya banyak sekali ampunan Allah, majelis yang di dalamnya banyak sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala, majelis yang di dalamnya ada janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu dari banyak kemuliaan duduk dalam majelis ilmu, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Pertama, Allah akan berikan sakinah kalau kita duduk dalam majelis ilmu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita rahmat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan nama kita di hadapan majelisnya para malaikat. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Faham atau tidak faham, yang mencatat atau yang tidak mencatat, yang mendengarkan atau yang tidak mendengarkan, kalau kita duduk dalam majelis ilmu, maka 4 keuntungan yang Nabi sampaikan akan datang kepada kita. Karena setiap apa yang disampaikan oleh Nabi itu hak. Nabi SAW bersabda, ma kharaja min fihi illal haq. Tidaklah setiap apa yang keluar dari sini, kata Nabi nih, sambil Nabi mengisyaratkan bibir beliau yang mulia, ma kharaja min fihi illal haq. Ada yang mengatakan ma kharaja min hada illal haq. Tidaklah setiap apa yang keluar dari sini itu adalah kepastian yang hak, kepastian yang nyata. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq alaihi ridwanullah, beliau mengatakan, aku lebih sangat percaya perkataan Nabi daripada matahari yang setiap hari terbit di arah timur, terbenam di arah barat. Ya, nanti satu saat nanti matahari akan berbohong kepada kita. Maka apa yang disampaikan setiap dalam kajian itu hak dari Allah, itu hak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus jaga adabnya.
supaya ada tasdik bil qalbi, supaya ada keyakinan dalam hati, kemudian ada ta'assur bil qalbi, berkesan dalam hati, maka kita harus meyakini apa yang disampaikan dalam kajian kita ini semuanya berlandasan Al-Quran, semuanya berlandasan As-Sunnah, semuanya berlandasan ijma dan kiasnya para ulama. Karena kita ngaji itu nggak boleh keluar dari 4 itu, ya. Kita ngaji itu nggak boleh keluar dari 4 perkara itu. Pokoknya harus ada dalam 4 perkara tersebut. Dalilnya Al-Quran, dalilnya adalah sabda baginda Rasulullah, dalilnya adalah ijma'nya para ulama, dalilnya adalah kias-kiasnya para ulama. Dan ini yang menjadi landasan agama. Ibnu Sirin alaihi rahmatullah, beliau mengatakan inna hadad din, inna hadal ilma dinun. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Fangzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka ambillah ilmu dari orang yang jelas. Fangzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka lihatlah kamu dari mana kamu ngambil ilmu. Jangan ngambil ilmu dari asal comot. Jangan ngambil ilmu dari ustadz yang gak pernah pesantren, hanya bisa ngomong. Ustazah yang gak pernah pesantren, hanya bisa bicara, dijadikan ustazah. Yang lebih parah lagi, dia sudah mengambil ranahnya para fuqaha. Dia menyampaikan fikih sementara dia gak pernah belajar fikih. Dia menyampaikan hadis sementara dia gak pernah belajar hadis. Imam Syafi'i mengatakan dalam syairnya, di antara syarat untuk bisa menyampaikan agama, maka harus tuluz zaman, yaitu panjangnya masa. Ini ada ustazah nih, ngajinya hanya 1 bulan. Wah, gak bisa dijadikan ustazah, gak bisa dijadikan ustadz, gak bisa dijadikan patokan. Kenapa? Karena gak sesuai dengan kriteria yang Nabi sampaikan. Akhirnya orang itu, kalau dia menuntut ilmu bukan dari ahlinya, maka dia akan menjadi dolun mudillun, sesat dan menyesatkan. Maka dari itu kita harus lihat kepada siapa kita menuntut ilmu. Alhamdulillah, jamaah ngaji Plok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari, Masya Allah yang berbahagia ini, ya Masya Allah dari mulai tadi siang sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hujan. Ini adalah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW beliau bersabda, "Sinta lima turaddani." Ada 2 perkara yang kalau kita berdoa di dalamnya nggak akan Allah tolak. Yang pertama adalah tahtal matar, ketika turunnya hujan. Yang kedua apa? Ingda sholatil maktubah, ketika masuk waktu sholat. Jadi dari mulai tadi siang sampai sekarang tuh kalau kita doa, pasti doa kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dalam riwayat yang lain, bukan ketika sholat maktubat, ingdan nida, setelah azan berkumandang. Jadi kesempatan. Jadi kalau hujan tuh jangan ngeluh, ya hujan lagi, jangan. Langsung doa. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Sintani ma turaddani." Ada 2 doa yang kalau kita berdoa di dalamnya nggak akan ada penghalang antara doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tahtal matari, ketika turun hujan. Yang kedua ingdan nida au ingda sholatil maktubah, setelah azan atau ketika masuk waktu sholat. Baik, pada kesempatan malam ini kita akan bahas tentang penciptaan manusia. Kenapa manusia diciptakan dalam keadaan lemah? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri manusia hawa nafsu? Tadi Ustadz Ghifari baca panjang lebar ayatnya. Itu tadi saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir setelah sholat maghrib. Di antara tafsir yang dibaca oleh Ustadz Ghifari tadi adalah wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah,
Pertama, penciptaannya itu sendiri yang terbuat dari air yang menjijikan. Ya. Kalau malaikat, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya. Kalau iblis, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api. Sementara manusia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari air sperma atau air mani. Orang tuh kalau belum bentuk jadi manusia, dikasih air sperma tuh mau apa enggak? Ya enggak mau lah. Ya kan? Misalnya Ustadz Kukuh ngasih spermanya ke Ustadz Khalil, nih. Ya enggak mau. Jadi iya. Makanya itu penciptaannya itu sendiri sudah hina. Nah, kemuliaan manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat menjadi manusia sebaik-baiknya penciptaan. Tapi ingat gini nih. Kata Imam Tawus dalam tafsir Ibnu Katsir tadi. Kata Imam Tawus alaihi rahmatullah, Imam Tawus ini gurunya Imam Syafi'i, termasuk salah satu gurunya Imam Syafi'i adalah Imam Tawus. Beliau mengatakan manusia adalah makhluk yang paling lemah, sementara dari banyak penciptaan manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh, aku telah menjadikan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Maka di situ ada pertanyaan. Siapa manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia memang sudah menjadi mulia? Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, kata Imam Taus, dengan dua faktor. Yang pertama, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Yang pertama, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia mulia. Tambah lagi dia menjadi mulia ketika dia punya ilmu. Maka yang mengangkat derajat manusia adalah ilmu yang Allah berikan dalam hatinya. Secara penciptaan manusia itu lemah. Manusia itu makhluk yang paling hina secara penciptaan. Tetapi dari yang paling hina dan paling lemah, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Kapan bisa dikatakan sempurna? Ketika dia mempunyai ilmu. Artinya, ketika antum yang mengaku sebagai manusia tidak punya ilmu, berarti derajat antum tidak mulia di hadapan Allah. Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, innama sumiyal insanul insan, ya, idza aradta an tangdurul insan fangdur ilal ilm. Kalau kamu ingin melihat manusia sesungguhnya, maka lihatlah ilmunya. Jadi bukan siapa yang pangkat jabatannya tinggi, bukan. Kalau dia nggak punya ilmu, dia nggak punya derajat di hadapan Allah. Dikatakan manusia bukan mereka yang banyak duitnya, bukan. Kalau dia nggak punya ilmu, dia juga nggak punya derajat di hadapan Allah. Dikatakan manusia adalah ketika Allah berikan ilmu kepadanya. Ketika Allah berikan ilmu agama kepadanya. Mana dalilnya tadi? Allah menjadikan Nabi Adam dari tanah, atau tanah tersebut dari air mani. Kemudian Allah angkat derajat Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Beliau diangkat derajatnya karena punya ilmu. Karena ilmunya Nabi Adam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat yang Allah menciptakan dirinya dengan nur pun kalah kemuliaannya dengan baginda Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini pertama nih kata Imam Tawus dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu mulia. Ya, karena dia punya sifat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, wallahi, demi Allah,
Imam Syafi'i itu selama hidup nggak pernah sumpah, Pak. Ya, dalam kitab Diwanul Syafi'i, Imam Syafi'i itu wafat di usia 54 tahun. Selama hidup beliau tidak pernah bersumpah atas nama Allah, kecuali dalam satu perkara. Ketika beliau memberikan targhib, memberikan nasihat kepada santri-santrinya begini, wallahi, 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 hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, hidupnya kalian kalau punya dua perkara. Pertama, kalau punya ilmu. Yang kedua, kalau punya takwa. Maka bisa diambil kesimpulan dari perkataan Imam Syafi'i. Artinya, ketika manusia tuh nggak punya ilmu, ketika manusia tuh nggak ada rasa takut kepada Allah, berarti namanya bukan manusia. Berarti namanya bukan manusia. Nggak tahu namanya apa. Ya, kemudian di dalam riwayat dikatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat manusia yang lemah seperti ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan innahu kana dzaluman jahula. Manusia tuh udah bodoh, zolim lagi. Kemarin tingkatan bodoh ada 3 tuh. Yang pertama apa? Jahlun. Jahlun tuh bodoh tapi mau belajar. Akhirnya jadi pinter. Tuh jahlun tuh. Yang kedua apa? Humkun. Dia udah goblok tapi nggak mau belajar. So tahu lagi. Kayak orang cerita Singapura sedepan Haji Ridho. Padahal dia ke Singapura 20 tahun lalu. Haji Ridho hampir tiap bulan tuh berangkat ke Singapura. Dia golf. Maka perkembangan Singapura dia tahu. Dia cerita sok tahu. Itu namanya humkun, orang kayak gitu tuh. Nimpali aja. Kamu ke Singapura tahun berapa? Tahun 2000 lah. Saya baru kemarin ke Singapura. Itu namanya humkun kayak gitu. Udah goblok, tapi malah nggak mau belajar, nggak mau cari tahu. Ada lagi yang lebih parah. Namanya gobyun. Udah goblok nyesatin orang lagi. Udah mah nggak tahu ilmu menyesatkan orang. Salah satunya berbicara agama padahal dia nggak tahu tentang agama. Berbicara hukum padahal dia nggak tahu tentang hukum. Makanya bahaya sekali orang gobyun tuh. Bukan hanya dolun dia, tapi mudillun, dolun mudillun. Sesat menyesatkan. Orang yang nomor 3 ini tempatnya neraka jahanam. Kenapa? Ya karena dia berbicara tapi menyesatkan orang. Makanya Nabi SAW bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara agama, barang siapa yang berdusta atas namaku, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran karena pendapatnya, tidak mengikuti pendapatnya para ulama, tidak membaca kitab-kitabnya para ulama, faqad maq'adahu minan nar, sungguh Allah telah mempersiapkan satu kamar dalam neraka jahanam. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Makanya penting menjadi manusia punya ilmu itu penting supaya Allah angkat derajat antum. Kita ini sudah hina, tapi jangan sampai kehinaan kita ini bertambah karena kegoblokan kita. Kita ini sudah hina, jangan sampai kehinaan kita ini bertambah karena ketidakyakinan kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kamu beberapa derajat di hadapan Allah, hai manusia, ketika kamu punya ilmu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Syarat supaya manusia diangkat derajatnya dari kehinaan adalah bertakwa kepada Allah, punya ilmu. Ya. Jadi jangan sampai kehinaan kita ini bertambah karena kita bodoh. Makanya bersyukur sama Allah lewat wasilahnya Haji Ridho. Antum-antum setiap Selasa malam dikasih fasilitas untuk bisa duduk dalam majelis ilmu. Bersyukur. Inilah yang mengangkat derajat antum yang hina, kita ini hina. Allah mengatakan kita nih innahu kana dzaluman jahula.
Ya Allah, manusia tuh bodoh banget, zalim lagi. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam Abul Bashar, ya, Allah menciptakan Nabi Adam Abul Bashar, dan Allah menawarkan agama kepada Nabi Adam. Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Yang komentar pertama kali atas ketidaksukaannya bukan iblis, tapi malah malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku umumkan kepada seluruh makhlukku, kata Allah. Aku akan menjadikan manusia di atas muka bumi ini menjadi khalifah. Kata malaikat apa? Ya Allah, betul serius engkau ingin menjadikan mereka sebagai khalifah? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Betul engkau serius ingin menjadikan Haji Ridho di atas muka bumi sebagai khalifah? Betul engkau serius ingin menjadikan Bang Haji Kobra di atas muka bumi sebagai khalifah? Betul engkau ingin menjadikan Ustadz Kipari di atas muka bumi sebagai khalifah? May yufsidu fiha, mereka akan bertumpah, mereka akan saling berselisih paham. Wa yasfikud dima, mereka akan saling menumpahkan darah satu dengan yang lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang luar biasa, ingin mengangkat derajat kita dari yang hina ini. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ente diem aja. Memang mereka tuh innahu kana zaluman jahula. Yang bilang kita goblok tuh bukan lagi manusia. Yang bilang kita goblok tuh langsung yang menciptakan manusia. Bagaimana ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan agama kepada Nabi Adam? Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardh fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan. Ayyahmilnaha wa ashfaqna wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang bilang kita bodoh, yang bilang kita nggak pinter, yang bilang kita tuh zalim, langsung yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok amanah agama nih Allah berikan kepada kita? Jawabannya, karena dari banyak makhluk Allah, kita adalah makhluk Allah, satu-satunya makhluk Allah yang berani mengambil amanah tersebut. Apa itu amanahnya? Amanahnya itu kata para ulama syariatud din. Syariat agama. Syariat agama. Makanya kata Imam Tawus, wa khuliqal insanu dha'ifa, itu ada 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama, kata Imam Tawus nih, gurunya Imam Syafi'i. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah dan hina, kondisi untuk laki-laki yang tidak kuat atas godaan wanita. Fitrah jadi Mas Haji Ridho. Fitrah sekali itu. Ya bukan Haji Ridho aja, semuanya. Tapi makanya bagusnya Haji Ridho kemarin karena sowan Gus Yusuf. Saya tuh minum udah Gus, saya taubatin. Judi udah saya taubatin Gus. Tapi satu yang susah udah taubat juga. Apa Mas? Perempuan. Kata Gus Yusuf apa? Ya, memang fitrahnya laki-laki suka sama perempuan. Aku ngeri kalau Mas Haji Ridho udah gak suka perempuan katanya. Gak mau kesini lagi katanya Gus Yusuf. Takut. Nah memang fitrahnya laki-laki adalah lemah dengan wanita. Ini kata Imam Tawus nih, saya buka dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis ini apa? Riwayatin ikhbar ini. Maka yang pertama kata Imam Tawus nih, Ani bin Tawus an abihi wa khuliqal insanu dha'ifa qala fi umurin nisa laysa yansanu fi syai'in ad'afa minhu fin nisa. Jadi maksudnya lemah manusia dalam penciptaannya untuk laki-laki, pendapat pertama. Untuk laki-laki, dia akan selalu kalah dengan rayuannya wanita. Maka yang hebat itu adalah ketika dirayu, dia bisa menolaknya. Ada banyak. Siapa? Ngaji Pro juga ada. Siapa orang yang nggak tahu? Ya, ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu bukan lagi mengajak, beliau tuh diajak.
Ya, siapa yang ngajak? Sayyidatuna Zulaikha alaihi salatu wassalam, bangsawan, wanita tercantik di masanya. Ya, maka ketika beliau diajak oleh Sayyidatuna Zulaikha alaihi salatu wassalam, maka beliau mengatakan, innahu rabbi ahsana maswai. Allah bersama saya, bersama kita semua. Kita nggak ada yang tahu nih. Oh enggak. Sampai Sayyidah Zulaikha itu beliau sendiri yang mengunci pintu kamarnya. Wa ghulliqatil abwab wa qalat haytalak. Dikunci, sengaja dikunciin. Dalam riwayat itu ada 12 jendela. Jendelanya semua juga dikunci sama Sayyidah Zulaikha. Kalau kita nggak gitu, apalagi Haji Kobra enggak. Kalau Haji Kobra langsung, gas. Iya. Kalau Nabi Yusuf yang merayu bukan Nabi Yusuf, tapi seorang wanita. Sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya Nabi Yusuf adalah ahsanal qasasi bima auhayna. Sebaik-baiknya cerita adalah cerita yang ada dalam ceritanya surat Yusuf itu. Wa ghulliqatil abwab wa qalat haytalak. Semuanya sudah terkunci. Apa jawaban Nabi Yusuf? Qala inni ma'adallah innahu rabbi ahsana maswai. Saya sama Allah. Masya Allah. Akhirnya Allah tolong. Tapi kebanyakan laki-laki itu nggak kuat di situ. Laki-laki itu hampir fitrahnya yang nggak kuat dengan rayuannya wanita. Makanya istri kalau cemberut aja kan kalah, tuh Ustadz Ghifari juga kalah. Ustadz kapan berangkat pulang dari puncak? Pagi insya Allah. Cerita paginya pas subuh ketemu tuh. Dari malam sampai pagi belum ngobrol, berarti tandanya belum mau pulang. Akhirnya tanya pulang kapan? Habis asar katanya. Kalah lagi sama perempuan. Dan itu fitrah. Fitrah. Apa sih fitrah? Fitrah itu sesuatu yang ada dalam lubuk hati yang paling dalam, itu fitrah namanya. Fitrah itu disebut dengan suci. Kesucian diri itu namanya fitrah. Ya. Kalau Fitri orang Padang. Uni. Jadi seperti itu. Kemudian pendapat yang kedua adalah dapat sangat gampang sekali terpengaruh dengan hawa nafsu. Makanya disebut dengan khuliqal insanu dha'ifa. Dan kebanyakan manusia itu pasti berbuat dosa kecuali para nabi. Di dunia ini yang mengaku manusia pasti semuanya pernah melakukan kesalahan. Pasti, nggak mungkin enggak. Maka saya menistisnakan, mengecualikan para nabi. Ingat, nabi tidak melakukan kesalahan. Nabi tidak berbuat maksiat sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga para nabi. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjaga para nabi, disebut dengan maksum. Para nabi itu terjaga dari melakukan dosa. Jangankan dosa besar. 124.000 para nabi, 313 rasul, nggak mungkin melakukan kesalahan. Kalau kita mengatakan seorang Nabi Adam pernah melakukan kesalahan, itu memang settingannya seperti itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan itu qabla ayyahluqa bi anfa'ini amin 2000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia. Dan Allah sudah menempatkan posisinya Nabi Adam untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Bagaimana caranya? Maka dibuat oleh Allah, alur ceritanya adalah makan buah kuldi. Dan itu bukan kesalahan, tapi itu adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui godaan, lagi-lagi godaannya perempuan. Makanya manusia nih, kenapa juga disebut manusia makhluk yang paling lemah, sementara Allah ciptakan di dalam dirinya itu hawa nafsu. Bukan hanya hawa nafsu yang Allah berikan dalam dirinya manusia, dua, akal untuk berpikir. Hawa nafsu mendorong kepada kemungkaran. Jadi ketika hawa nafsu mendorong kepada kemungkaran, itu akal berpikir.
Kemudian ketika akal berpikir ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dorongannya kemana nih? Fitrahnya dia ketika dia akalnya mengarahkan kepada kemungkaran, berarti dia kalah dengan hawa nafsunya. Siapakah orang yang paling hebat di dunia ini? Orang yang paling hebat itu kata Nabi bukan mereka yang punya badan kekar, bukan mereka yang bisa menyelesaikan masalah dalam sekali duduk, bukan. Al-kaisu man dana nafsahu. Orang yang paling hebat kata Nabi adalah orang yang mandana nafsahu, bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bukan mereka yang bisa berbicara itu pintar, bukan. Bukan mereka yang hafal Quran 30 juz itu pintar, bukan. Berapa banyak orang yang hafal Quran 30 juz ternyata maksiat juga, ternyata berzina juga, ternyata mencuri juga. Abdurrahman ibnu Muljam, laknatullah alaih, seorang penghafal Quran, dia hafaz Quran 30 juz. Tapi ketika akalnya kalah dengan hawa nafsunya, mati dalam keadaan kufur. Hati-hati. Al-Quran tuh Masya Allah, yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Ada orang banyak baca Quran karena bacanya Allah berikan hidayah. Ada orang banyak baca Quran karena bacanya Allah sesatkan dia. Iya, hati-hati. Al-Quran tuh kalau dibaca kalau nggak dengan adab, kita bisa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai berani membaca Al-Quran kemudian menafsirkan Al-Quran dengan sendirinya. Waliyauzubillah min zalik. Maka yang kedua itu dikatakan khuliqal insanu dha'ifa karena senantiasa terjerumus dengan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan akal, mati semua. Nggak usah pakai mic kali. Ayo. Aman Mas Haji. Mati juga. Bismillah. Yang kedua itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-aqlu faqala lahu aqbil fa'aqbal. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, maka Allah panggil akal kemari. Maka fa'aqbala, dia datang ke hadapan Allah. Summa qala lahu adbir fa'adbar. Sekarang kamu pergi lagi, dan akal pun pergi. Faqala wa izzati ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka. Demi kemuliaanku kata Allah kepada akal, demi kemuliaanku, demi kehormatanku, tidaklah aku menciptakan makhluk yang paling sempurna kecuali engkau. Jadi makhluk yang paling sempurna adalah akal. Tapi akal ini akan kalah dengan hawa nafsu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hawa nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hawa nafsu, siapa saya dan siapa kamu? Maka hawa nafsu mengatakan, saya, kamu. Lebih gila daripada iblis. Iblis itu sempat ada taubatnya dia. Ketika dia diturunkan oleh Allah dari surga, dan dia mengatakan apa ayatnya? Fa'angzirni ila yaumi yub'atsun apa? Rabbi angzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, saya siap menjadi hambamu yang terlaknat. Tapi izinkan saya agar engkau panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Dan izinkan saya supaya saya bisa menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi hawa nafsu ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan, man ana wa man anta. Dia mengatakan saya, ana, kuntu, wa anta, wa kunta. Saya, kamu. Maka dalam riwayat dikatakan Allah Subhanahu wa taala memasukkan hawa nafsu ribuan tahun ke dalam golakan api neraka jahanam. Kemudian diangkat lagi oleh Allah, tanya lagi siapa saya, siapa kamu. Dengan jawaban yang ribuan tahun dulu disampaikan. Saya, engkau. Masukkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam
api yang membara dalam kobaran api di neraka jahanam. Dan ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berkali-kali. Di akhir 7 kali dia dimasukkan ke dalam api, maka dia mengatakan dengan keterpaksaannya, kata Nabi, engkau adalah Tuhan saya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku benci dari makhluk aku adalah kamu dan dunia. Dua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, yang Allah benci juga. Pertama adalah hawa nafsu, yang kedua dunia. Bahkan dalam hadis muntahab hadis dikatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan dunia, dari mulai penciptaannya sampai hari kiamat Allah nggak ngelihat lagi itu dunia. Nggak dilihat lagi oleh Allah dunia. Tapi kita malah merebutnya, malah mencarinya. Nah, seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada akal dan hawa nafsu, aku akan berikan 2 kalian, akal dan hawa nafsu, di dalam satu tubuh, yaitu tubuh makhluk aku yang paling lemah. Siapa itu? Manusia. Nah, kata Nabi teman-teman, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang bilang, ketika manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan akalnya, dia akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada para malaikat. Bahkan banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji manusia-manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan akalnya. Salah satunya adalah ayat wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau kalian bisa melawan hawa nafsu kalian, fa innal jannata hiyal ma'wa, tempatnya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan Nabi mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka dia orang paling keren. Dan Allah mengatakan, innan nafsa la'ammaratum bisu'. Dan hawa nafsu akan cenderung mendorong kepada kemaksiatan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela sekali terhadap manusia yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah, ketika manusia sudah kalah akalnya dengan hawa nafsunya, maka apa yang aku berikan dalam tubuhnya nggak berfungsi. Orang tuh kalau sudah terbawa dengan hawa nafsu, mata nggak berfungsi untuk melihat kebaikan, telinga tidak berfungsi untuk mendengarkan kebaikan, akal pikiran tidak berfungsi untuk berpikir kebaikan, bahkan hati tertutup dari kebaikan. Maka orang yang seperti itu Allah yang mengatakan langsung, teman-teman, bukan lagi Nabi Muhammad. Allah yang mengatakan langsung, ulaika, orang yang seperti mereka itu, kal an'ami, lebih seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih buruk daripada binatang. Kenapa bisa? Karena Allah berikan akal kepadanya untuk berpikir. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang tidak bisa melawan hawa nafsunya lebih buruk daripada binatang? Karena binatang tidak Allah berikan akal. Nah, kita ini Allah berikan akal. Ada banyak ayat Al-Quran yang mengatakan afala tatafakkarun, afala yanzurun, ya, afala ta'qilun. Maksudnya supaya kita berpikir. Ini loh kesempurnaannya kamu tuh ketika Allah berikan akal kepada kamu. Jangan sampai Allah menyempurnakan kita dengan akal, dengan iman, dengan ilmu, sementara itu semua kalah dengan hawa nafsu kita yang hanya semata itu. Balhum adal ulaika kal an'ami balhum adal. Orang yang seperti itu lebih buruk daripada binatang. Nauzubillah min zalik. Kemudian pendapat yang ketiga, kata Sayyidina Tawus, pendapat yang ketiga dilihat dari memang penciptaannya itu sendiri. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari air yang menjijikan. Itulah kenapa manusia dikatakan khuliqal insanu dha'ifa. Dia lemah karena wanita.
Dia akan selalu terganggu dengan hawa nafsunya. Yang ketiga memang penciptaannya itu dari yang paling hina. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kehinaan ini tidak terus ada dalam diri kita, maka syaratnya kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Itu syarat utamanya. Bagaimana cara bisa mencegah supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita? Para ulama Imam Ghazali mengatakan, yang pertama, minta pertolongan kepada Allah. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Doa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kalian kepada aku akan kabulkan semua doa kalian. Itu diantara nasihatnya Habib Umar dalam podcastnya Deddy Kobuzer. Kenapa kita diperintahkan berdoa? Karena doa itu sendiri adalah perintah Allah. Dan doa itu sendiri menunjukkan kalau kita ini bukan siapa-siapa, lemah kita ini. Maka orang yang paling sombong itu kata Kiai Uzairon adalah mereka yang gak mau berdoa. Kalau kita dikasih doa, diizinkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, kok belum Allah kabul? Kita harus sudah bersyukur masih diizinkan doa, bisa menyebut nama Allah dalam doa kita. Berapa banyak orang-orang yang dalam kubur ingin kembali ke dunia hanya ingin bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat dikatakan itu dalam kitab Fadilah Sedekah, ketika orang-orang yang berdoa di dunia dan Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan doanya, Allah kabulkan doanya di hari kiamat, Allah kabulkan doanya di mahsyar. Itu orang-orang yang berdoa di dunia dan dikabulkan, minta dikembalikan lagi oleh Allah ke dunia agar doanya tidak Allah kabulkan untuk nanti di surga saja, untuk nanti di hari kiamat saja. Dan tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Dalam riwayat hadis dikatakan Allah Jalla Jalaluh sangat malu apabila seorang hambanya mengangkat kedua tangannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menurunkannya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Makanya Nabi bersabda, "A'izzati la'angsurannaka walau ba'dahin." Demi kemuliaanku, aku akan pastikan doanya mereka semua akan aku kabulkan sampai waktu yang nanti aku tentukan. Jadi jangan pernah suudzon sama Allah. Kita wajib husnuzon kepada Allah. Ya. Jadi husnuzonnya kita ini ya lewat doa itu. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua doa-doa kita, pasti itu. Kemudian yang kedua caranya bisa mengendalikan hawa nafsu adalah menggunakan akal pikiran kita dengan jernih. Kata Imam Ghazali itu. Menggunakan akal pikiran kita dengan jernih. Artinya kita hadirkan bagaimana ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Wal ya'udzubillah min zalik. Bahkan tadi pagi saya baca dalam kitab Nasaihul Ibad, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas alaihi ridwanullah, beliau mengatakan arti dari keterangan zuhud. Zuhud itu hurufnya ada 3. Zai, ha, kemudian dengan dal. Perhatikan ini. Zai itu artinya adalah tarkuz zina. Jadi orang yang bisa dikatakan zuhud bukan mereka yang meninggalkan dunia saja. Ya, tapi juga ada keterangan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, haknya adalah tarkul hawa. Meninggalkan hawa nafsu. Pertama zai. Catat deh. Ini dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau ngaji itu harus punya referensi yang jelas kitabnya. Kitabnya dari mana tadi? Nasaihul Ibad. Begini tulisannya Nasaihul Ibad nih. Nasaihul Ibad. Karyanya siapa? Al-Imam An-Nawawi
Al-Jawi Al-Bantani. Iya, bukan katanya tapi jelas nih referensi kitabnya nih. Kata siapa? Beliau menukil dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas Al-Ghifari? Min ulama'i sahabah. Termasuk salah satu dari ulamanya sahabat. Namanya siapa? Abdullah bin Abbas. Saya punya tafsir namanya Tafsir Ibnu Abbas. 3 jilid tafsirnya. Ya. Beliau mengatakan arti dari zuhud. Kan zuhud begini kan tulisannya. Ya. Ada 3 huruf. Yang pertama zainya. Kata beliau, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata beliau adalah tarkuz zina. Tarkuz zina. Apa itu? Berusaha meninggalkan kemewahan. Berusaha meninggalkan kemewahan. Ya, tarkuz zina, berusaha meninggalkan kemewahan. Usaha meninggalkan kemewahan. Salah satunya siapa? Mus'ab bin Umair. Ketika beliau masuk Islam, maka beliau meninggalkan kemewahannya. Ya, kemudian yang kedua adalah hak. Kalau kata orang Jawa ini hak besar. Padahal hak itu nggak ada besar, nggak ada kecil. Ya, yaitu tarkus syahwah. Tarkus syahwat. Meninggalkan hawa nafsu. Nah, ini yang jadi pembahasan kita. Oh, ternyata zuhud itu bukan hanya meninggalkan dunia, meninggalkan hawa nafsu. Hawa nafsunya pengen nggak ngaji, pengen nggak ngaji karena hujan. Ketika antum bisa meninggalkan itu berarti antum zuhud. Tuh ternyata zuhud itu bukan yang berpakaiannya yang warna putih jadi warna kuning, ya kan? Yang motornya jalannya itu tutut enggak. Oh, ketika Anda bisa pergi ke masjid dalam keadaan hujan, ya, tidak ada alasan untuk menjamak gitu misalnya, itu juga dikatakan zuhud. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah ini zuhud beneran. Tarkud dunia. Meninggalkan dunia. Nah, ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas alaihi ridwanullah. Nanti teman-teman kalau berangkat umroh jangan sampai nggak ke Taif, karena di Taif itu ada makamnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini makamnya, di sini perpustakaannya, di sini masjidnya. Nah, di situ kita doa di situ, minta doa sama Allah. Ya, wasilahnya lewat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Di situ doa panjang-panjang. Sayyidina Abdullah bin Abbas dia termasuk fuqahanya sahabat, termasuk mufassirnya sahabat, termasuk ulamanya sahabat. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, maka seluruh sahabat apabila punya masalah hukum, maka beliau datang ke Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau akhir hayatnya di Taif, ya, di Taif. Kayak seperti itu. Jadi meninggalkan hawa nafsu juga dikatakan zuhud. Bangun tidur pengennya di rumah sholatnya, tapi dia tinggalkan hawa nafsunya, dia pergi ke masjid, itu namanya zuhud. Oh, ternyata zuhud tuh maknanya luas sekali. Iya kalau ngaji. Kalau nggak ngaji tahu tuh zuhud tuh pokoknya miskin aja. Nah, itu kalau miskin bukan zuhud namanya. Ya. Emang betul-betul takdirnya miskin. Cuman supaya apa dia bilang? Menutupi kemiskinannya, enggak, saya mah zuhud aja. Enggak. Zuhud itu ya tarkus syahwah. Meninggalkan hawa nafsu. Ngaji serius tuh zuhud juga. Ya. Kalau ngaji ngobrol, ngantukan enggak zuhud namanya kalau kayak gitu tuh. Ya. Ngaji sambil makan tuh enggak zuhud juga namanya kayak gitu tuh. Diri lagi.
Ya Allah, ya Allah. Ya, enak kan jadi umat akhir zaman tuh ngajinya dikasih semangka, ya kan, bisa ngopi, Masya Allah. Iya, jadi memang begitulah umat akhir zaman itu. Banyak sekali kemuliaannya. Waktu ngajinya aja, ya banyak kemuliaannya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa Allah jadikan kita lemah tambah dikasih hawa nafsu lagi. Udah mah lemah, dikasih hawa nafsu lagi. Tapi ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, kita akan menjadi orang yang kuat. Ketika kita punya ilmu, kita akan menjadi orang yang kuat. Ketika kita punya iman, kita akan menjadi orang yang kuat. Ya, dan kita harus menganggap diri kita ini bukan siapa-siapa dan nggak punya apa-apa. Semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita punya, kepintaran yang kita punya, kecerdasan yang kita punya, hafalan yang kita punya. Antum dipanggil sebagai ustadz, antum dipanggil sebagai kiai, antum dipanggil sebagai bos, antum dipanggil sebagai presiden, siapapun. Itu hanya titipan semata yang nanti akan kita tinggalkan. Itulah manusia. Kembalinya dia tidak bisa apa-apa, datangnya dia tidak bisa apa-apa, kembalinya pun dia nggak bisa apa-apa. Makanya ada syair bukan syair, perkataannya Imam Ghazali kalau nggak salah, al-insanu ya'ti bila syai'in. Manusia itu datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Wa yas'a an kulli syai'in, dan dia mengusahakan apa-apa. Wa yatruku an kulli syai', meninggalkan apa yang dia cari. Wa yuhasabu min kulli syai', dan akan dihisab dari apa yang dia tinggalkan. Manusia itu datangnya nggak bawa apa-apa, ngusahain supaya punya apa-apa, kemudian meninggalkan nggak bawa apa-apa juga. Betul nggak? Yang lebih parah lagi kata Imam Ghazali, wa yuhasabu an kulli syai'in, setelah dia mati meninggalkan yang dia cari, yang dia dapatkan perkara tersebut, apa-apa tersebut, itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal dihisap, ad-dunya halaluha hisabun, kata Nabi. Dunia itu halalnya dihisap, wa haramuha iqabun. Kemudian haramnya diazab. Halalnya dihisap. Ya, Ustadz Gifari beli mobil halal dengan duit yang halal, dihisap oleh Allah. Haji Ridho beli rumah, duitnya halal, dihisap oleh Allah. Kodani beli mobil, dihisap oleh Allah dengan apalagi yang haramnya langsung diazab. Makanya kata Nabi, man nuqisha fi syai'in falyu'adzibhu. Orang tuh kalau cikal bakalnya masuk neraka, maka jangankan perkara yang besar, satu kancing dihisap oleh Allah. Satu kancing, nih ada berapa kancing di jubah saya nih, di gamis saya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Satu-satu dihisap oleh Allah. 5 kancing itu berapa ribu tahun dihisap oleh Allah. Bagaimana kalau yang dia mendapatkan dari yang haram? Nawal ya'udzubillah min zalik. Wa na'udzubillah min zalik. Maka yang paham itu siapa? Yang paham itu Nabi Isa. Nabi Isa itu hidup hanya punya 2 harta. Baju yang dia pakai, sendal yang dia pakai. Ada riwayat Israiliyat mengatakan sisir yang dia gunakan karena beliau rambutnya gondrong. Nabi Isa tuh kata Nabi Muhammad mukanya kayak Dihya al-Kalbi. Kalau kamu ingin melihat Nabi Isa maka lihatlah Dihya. Ada seorang sahabat namanya Dihya al-Kalbi. Jadi malaikat Jibril kalau turun menyerupai manusia, maka beliau akan menyerupai sahabat Dihya, gantengnya pol. Itu Dihya, bukan, itu Jibril. Tiba-tiba hilang aja. Maka Nabi mengisyaratkan, kalau kamu ingin tahu Nabi Isa akan menjadi umatku pada hari kiamat nanti menjelang hari kiamat, dan dia akan berada di samping kuburku. Jadi makbaroh Nabi sekarang masih ada satu lubang. Ini dalam hadis sahih, Pak. Ya, pertama makamnya Rasulullah di atas. Kemudian makamnya Sayyidina Abu Bakar masih di kamarnya Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah adalah bapaknya Sayyidatuna Aisyah. Karena Abu Bakar adalah ayahandanya Sayyidatuna Aisyah. Ketika Umar wafat dikuburkan di situ, Sayyidatuna Aisyah membuat tirai. Kenapa? Karena Umar bukan mahramku, padahal udah meninggal dunia. Kemudian kata Rasulullah, salah satu akmarin, baqiya wahid kata Nabi, tinggal satu lubang. Jadi kalau kita diizinkan masuk ke Raudhah itu masih ada satu lubang. Untuk siapa itu ya Rasulullah? Untuk Isa ibnu Maryam.
Nanti Isa bin Maryam akan dikuburkan di samping Sayyidina Umar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan antum semua bisa berangkat ke sana, ziarah ke sana. Ya, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak doa, banyak-banyak sholawat kepada Rasulullah, banyak-banyak salam kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab, kepada Nabi Isa. Jadi Dihya Al-Kalbi adalah sahabat Nabi yang mukanya persis sama banget dengan Nabi Isa. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin melihat Isa ibnu Maryam, maka lihatlah Dihya. Gantengnya pol-polan tuh, gantengnya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan ilmu, mengangkat derajat kita dengan iman, mengangkat derajat kita dengan kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, disitulah Allah anggap kita sebagai manusia yang hebat. Bukan lagi lemah, lemahnya udah hilang. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya iman, bahkan terus mengikuti hawa nafsu, maka balhum adallun, dia lebih buruk daripada binatang. Lebih buruk daripada binatang. Jadi hawa nafsu itu akan terus berperang dengan akal kita. Dan setan itu dia berteman dengan hawa nafsu, sementara akal berteman dengan malaikat. Ketika hawa nafsu mengarah kepada kemungkaran, itu akal berpikir, teman-teman. Fitrahnya kita itu memilih. Fitrahnya kita memilih. Ya. Jadi ketika fitrah kita memilih kepada kemungkaran, berarti kita sedang kalah. Waliya'udzubillah min zalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi huda." Terus minallah. Dan siapakah yang lebih dapat, yang lebih cepat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya, kecuali mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala atau disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya itu Masya Allah, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu ada dalam hati kita, sementara syaitan iblis menggoda kita seperti apa? Iblis menggoda kita terus menerus, yang Nabi mengatakan syaitan tuh menggoda kita seperti darah yang mengalir dalam tubuh kita. Berat memang manusia itu Masya Allah. Tapi kalau itu semua bisa dikendalikan, kalau itu semua bisa dikalahkan, maka tempatnya bukan lagi derajat yang tinggi di hadapan Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Apakah para sahabat tidak punya hawa nafsu? Punya, karena manusia. Tapi para sahabat bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan akalnya, sehingga mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, kalau malaikat itu stuck di situ derajatnya. Dia nggak punya akal, dia nggak punya hawa nafsu. Jadi stuck aja di situ derajatnya. Nggak naik, nggak turun. Jadi wajar kalau dia taat terus. Tapi yang hebat itu adalah manusia. Sudah Allah ciptakan dia dalam keadaan hina, menjadi makhluk yang paling lemah, ditambah lagi diberikan hawa nafsu, tambah lagi diberikan akal. Tapi kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, kita akan punya derajat di atas derajatnya malaikat Jibril. Terus ente kalau amal, jangan merasa sok kayak malaikat Jibril. Saya kayak malaikat Jibril yang lebih mulia. Enggak. Cuman memang seperti itu derajatnya. Kalau kamu bisa mengendalikan hawa nafsu kamu, maka insya Allah derajat kita lebih mulia daripada para malaikat. Memang seperti itu. Kan memang hawa nafsu kan cenderungnya kepada kemungkaran. Jadi hawa nafsu itu mendorong kemungkaran, sementara akal itu untuk berpikir. Bisa nggak nih maksiat? Jangan sampai maksiat. Orang tuh kalau sudah maksiat maka hina dia. Ya, hina di hadapan Allah, hina di hadapan siapapun. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man kharaja min dhillil ma'siyah ila izzit ta'ah agnahullahu ta'ala min ghairi malin." Barang siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya
bisa berpikir dengan akalnya supaya dia tidak maksiat, maka Allah akan berikan kepadanya aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan berikan kepadanya kekayaan tanpa harta. Kaya tapi nggak punya harta, tapi kaya. Merasa cukup. Ya Rabb, alhamdulillah cukup ya Allah, kaya. Daripada yang kaya tapi merasa miskin. Kenapa? Karena tidak syukur. Walaupun dia kaya, kalau maksiat terus nanti Allah nggak berikan kekayaan dalam hatinya. Ingat janji Nabi tuh dalam hadisnya tuh. Barang siapa yang melawan hawa nafsunya, bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan akalnya, maka janjinya Nabi langsung dari Nabi yang Allah nanti akan berikan kepadanya, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan memberikan kaya tanpa harta. Siapa kaya tanpa harta? Lagi-lagi para sahabat. Siapa kaya tanpa harta? Nabi-nabi. Siapa kaya tanpa harta? Orang-orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Kaya tanpa harta, merasa cukup, tidak melihat nikmatnya orang lain, tidak hasad terhadap orang lain. Ya. Kemudian yang kedua apa? Wa ayyadahullahu ta'ala min ghairi asyiratin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenangkan dirinya tanpa ada pasukan. Dimenangkan oleh Allah tanpa ada pasukan. Menang terus dia. Jadi ngadapin apa-apa tuh tenang. Ada yang ngomongin, Kiai biarin aja. Berarti dia kan secara tidak langsung segan sama saya. Kiai ini diomongin begini-begini, biarin aja. Alhamdulillah. Sampai Ustadz Gifari tanya, kok Ustadz banyak yang ngomongin, kayaknya aman aja sih. Ya sih gak usah aja udah. Gak usah dipikirin, capek sendiri kita mikirin. Orang tuh, kata Imam Ghazali, orang tuh kalau hasad, gak usah kita hasadin lagi. Dia ngeliat kenikmatan kita aja udah pusing kepala dia. Makanya kata Nabi, ista'inu ala qadai hawaijakum bil kitman, fa inna likulli dzi ni'matin mahsud. Supaya orang tuh gak hasad sama kita tuh, sembunyikan kenikmatan kita tuh. Jangan dikit-dikit makan, di-update status. Iya. Beli A, beli B, beli C, jalan-jalan ke sini di-update status. Jangan. Karena bisa jadi hasad itu timbul karena kita sendiri. Itu yang membuat jadinya kita dosa juga, teman-teman. Ya walaupun dosa yang paling berat ya mereka yang hasad. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menangkan kita tanpa lawan coba. Banyak yang ingin menjatuhkan kita, kalau kita takwa kepada Allah tidak bisa melawan hawa nafsu kita. Wa ayyadahullahu ta'ala min ghairi asyiratin, kata Nabi. Allah akan menangkan kamu tanpa kamu punya pasukan. Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa a'azzahu, lupa saya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kamu walaupun kamu tidak menjadi raja. Allah akan muliakan kamu walaupun kamu bukan raja. Artinya kalau kita tuh bisa melawan hawa nafsu, 3 janji Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita. Insya Allah. Jadi tetaplah jadi manusia yang rendah hati, tapi jangan jadi manusia yang lemah. Ya, tetaplah jadi manusia yang baik, tapi jangan jadi manusia yang lemah. Baiknya kita karena ilmu, baiknya kita karena takwa, baiknya kita karena iman. Makanya saya bilang sama anak saya, selalu saya bilang sama Daniel, orang hebat tuh ada 3. Yang sempurna takwanya kepada Allah, yang sempurna akhlaknya kepada sesama, yang sempurna ilmunya, agamanya, saya bilang. Kalau kamu punya 3 sifat ini, maka kamu orang yang paling hebat, saya bilang. Tapi kalau kamu gak punya sifat 3 ini, maka kamu bukan jadi orang hebat. Silakan Bapak Ibu tanya Daniel, apa definisi orang hebat itu? Dia akan jawab, sempurna takwanya, sempurna akhlaknya, sempurna ilmunya. Sempurna semuanya. Inilah yang menjadikan kita kuat, bukan menjadikan kita lemah, kata Sayyidina Imam Taus alaihi ridwanullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba yang kuat. Ya, walaupun kita memang secara zahir kita lemah, tapi Allah kuatkan kita dalam hal ibadah kita, dalam hal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, takror dulu 22. Itu banyak poin yang saya sampaikan tadi tuh.
Banyak poin yang tadi saya sampaikan. Ayo, saling ngomong. Hayatul ilmi bil muzakarah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang kedua hawa nafsu, penciptaannya. Entah, terus ayo. Itu kata Imam Tawus ya dalam Ibnu Katsir. Wa khuliqal insanu dha'ifa, penafsirannya 3 kata Imam Tawus dalam tafsir Ibnu Katsir. Pertama hawa kedua ada 3 hawa nafsu karena yang pertama adalah dari sabab, tapi yang kedua adalah penciptaannya Ar-Rahman dan hawa nafsu terbaik. Ya. Bagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat ayat tafsir kedua itu memang dari sperma. Penciptaannya lemah tapi paling sempurna. Ayatnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus yang kedua ayatnya adalah walaqad karramna bani Adam. Susah deh manusia. La. Idza aratta ang tangdurul insanul insan fa'lam bil ilm. Tangdur bil ilm. Fangzur. Wallahi kata bil ilmi Allah. Ya, cukup. Coba 3 keuntungan yang Nabi janjikan ketika kita bisa melawan hawa nafsu. Barusan. Ayo, ini Bang Iman. Allah memberikan kekayaan. Nah, terus Allah akan memenangkan kita tanpa lawan. Tanpa pasukan. Hah? Ya, Allah akan mengangkat derajat kita walaupun bukan makna zuhud kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ridwanullah alaihi. Siapa? Makna zuhud 3 makna zuhud. Tarna Ustaz Gifari. Tarkuz zina. Tarkuz zina itu artinya apa? Artinya meninggalkan zina. Zinahnya apa? Zinahnya hawa nafsu. Kemewahan. Zina. Ya. Zina bukan zina itu. Ya. Yang kedua tarkul hawa. Nah. Yang ketiga tarkud dunya. Tarkud dunya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ayat Allah berfirman, aku telah menjadikan manusia dalam keadaan lemah. Itu ada 3 penafsiran kata Sayyidina Imam Tawus dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, Haji Ridho boleh yang pertama. Seorang laki-laki yang kalah dengan wanita. Ya. Manusia yang kalah dengan hawa nafsu. Ya. Yang ketiga karena penciptaannya. Masya Allah. Penciptaan dari mana manusia tuh? Dari
Dari sperma. Makhluk yang paling Allah benci siapa? Nafsu dan dunia. Itu poin semua tuh. Jadi sampaikan ke keluarganya nanti yang nggak hadir. Makhluk yang paling Allah muliakan siapa? Akal. Ingat manusia itu penciptaannya lemah, tapi dari yang lemah ini Allah jadikan yang paling sempurna. Kenapa manusia dimuliakan oleh Allah? Karena punya akal, punya dan punya hawa nafsu. Paham ya di sini insyaallah? Ya, ada pertanyaan nggak? Silakan. Apa? Tentang masalah kemaksiatan itu ya. Ya. Artinya kemaksiatan itu mungkin ada yang kelihatan, ya, tapi ada juga kemaksiatan yang tidak kelihatan. Contohnya umpamanya, apakah orang yang tidak kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk maksiat dalam dirinya gitu. Wih. Kenapa? Karena istafada alaikum syaitan fa'asahum dzikrullah gitu. Setan telah memberikan hirup-pikuk terhadap diri mereka dan mereka lupa Allah. Ya. Artinya mereka tuh tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga pemikirannya itu sifatnya berhayal. Itu juga termasuk maksiat ya? Apakah itu juga termasuk maksiat? Yang tidak kelihatan. Jadi manusia itu punya tingkatan, Pak. Kalau berzikir, kalau lalai dari Allah, itu termasuk dikategorikan maksiat. Kita banyak maksiatnya kepada Allah. Makanya ada kalimat begini, hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, itu adalah keburukannya orang-orang yang mau dekat dengan Allah. Contoh gini, kalau buat saya baca Quran 1 juz itu pelanggaran. Tapi kalau buat Haji Ridho sehari 1 lembar aja itu udah alhamdulillah. Jadi punya tingkatan. Kalau buat Ustadz Gifari, dia baca Quran sehari 3 juz pelanggaran. Kenapa? Dia hafal Quran. Dia harusnya 5 juz setiap hari. Kalau buat saya, baca Quran 3 juz itu udah hebat banget. Jadi kayak gitu. Jadi ketika kita masih ingat Allah dalam keadaan apapun, walaupun di saat tidak berzikir, hati masih iman, masih aman. Jadi bukan dikatakan yang lalai. Yang lalai itu adalah betul-betul dia melupakan Allah sampai akhirnya berani bermaksiat kepada Allah. Itu lalai sekali tuh. Makanya tadi hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Jadi istahfadhu alaihimus syaitan, ya kan itu ayat apa? Terus fa'angsahum zikrullah. Memang setan tuh selalu menggoda kita dengan lalai. Makanya hal apapun bisa jadi lalai kita, ya. Jadi hal apapun bisa jadi lalai. Cuman tadi ada hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ketika Haji Ridho, Haji Arifin, Kodani keluar rumah bismillah udah aman. Walaupun di dalam mobilnya dia joget-joget. Tapi kalau seumpama buat ukuran Ustadz Gifari, keluar rumah baca bismillah, nggak baca al-insyirah, itu pelanggaran. Kayak begitu. Ngerti ya? Jadi artinya punya derajat, punya tingkatan dan derajatnya masing-masing. Dilihat. Orang itu dilihat. Dilihat dari apa? Dari derajatnya. Oh, dia mah yang penting masih sholat berjamaah aja udah alhamdulillah. Nah, seperti itu. Jadi jangan maksa untuk orang sama kayak kita amalnya. Bagus kalau kita bisa sama-sama amal sama dia. Takutnya, makanya kan bagaimana ayatnya itu? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usar. Allah menghendaki kepada kita Allah menghendaki kepada kita tuh santai. Yusra, kemudahan. Wala yuridu, jangan kita bikin ini sendiri. Gua takutnya kalau enggak zikir setiap detik gua nanti maksiat. Akhirnya jadinya dia putus asa. Kayak gitu. Benar enggak? Jadi malah stres. Makanya kata Nabi begini, ji'tukum bil hanafiyah al ashaliyah al asmahah. Aku datang kepada kamu dengan membawa kemudahan. Jangan kamu bikin ribet. Artinya seperti itu. Yang keren itu adalah alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis sama. Yang keren tuh setiap detik apa yang dia ucapkan tuh Allah, itu keren. Nah, teman-teman di sini yang masih mau misalnya
masih suka nyanyi, ya setelah nyanyi istighfar itu udah alhamdulillah. Nah, seperti itu. Paham ya Pak, insya Allah ya. Jadi nggak disamaratakan derajatnya orang. Seperti itu. Makanya Nabi ketika ada yang bertanya tuh likhtilafis sa'il. Kalau yang datangnya Abu Bakar, sedekahkan semua harta kamu. Tapi kalau yang datangnya orang yang lagi ribut sama istrinya, ya Rasulullah saya pengen perang. Enggak, kamu punya istri. Khidmat dulu sama istri. Jadi seperti itu. Ada yang punya anak sakit, ya Rasulullah saya pengen perang. Enggak, kamu punya anak, kamu khidmat dulu sama anak kamu. Ada orang ke masjidnya males sama Nabi. Kata Nabi apa? Ayul amali afdal ya Rasulullah. Amal apa yang paling utama? Nabi mengatakan as-sholatu fi awwali waqtiha. Buat kamu, amal yang paling tinggi adalah sholat di awal waktu. Kenapa? Ternyata si sahabat itu malas ke masjid. Jadi Nabi itu tahu keadaannya sahabatnya. Enggak langsung disamaratakan. Kamu pokoknya kayak Abu Bakar. Semua pejengkang kalau kayak gitu. Yes, berbeda-beda ketingkatan. Yang penting masih ingat Allah, masih iman. Apa Pak Haji? Aman udah. Salam. Ya. Jadi di depan kita itu ada 3, yang pertama harta, tahta, dan wanita. Jadi wanita ini memang semuanya laki-laki terpesona oleh atau tak berdaya oleh wanita. Kemudian ada kaul atau apa namanya, kaul lah gitu. Ya, perkataan. Nah, terkait dengan keberatan ganjarannya gitu, ganjaran antara berzina dengan gibah. Berzina dengan gibah. Jadi artinya lebih berat gibah daripada berzina. Hah? Iya, itu kira-kira bagaimana tuh, Kiai? Jadi apakah berat, ada kaul beratan gibah daripada? Itu kaulnya bukan lagi do'if itu, mardut itu. Itu ngawur itu. Tetap dua-duanya dosa. Ya, termasuk min akbaril kabair tuh zina. Wah, zina tuh luar biasa dosanya. Yang muhson dibunuh sampai mati, dirajam sampai mati. Ya kan? Yang ghairu muhson dicambuk sampai 100 kali. Gibah juga sama, itu dosa besar juga. Nah, kalau Bapak tanya, Pak Haji tanya, gibah dengan zina beratan mana? Dua-duanya berat. Tapi ada alasannya begini, alasan kenapa beratan gibah? Ya. Karena gibah itu melibatkan orang banyak. Dan Baik. zina itu antara Hanya satu orang. belah pihak antara. Kalau cerita Sedangkan itu gibah itu melibatkan orang banyak. Saya nggak bisa jawab. Saya nggak ngerti antara berat mana. Pokoknya dua-duanya harus kita hindari. Apalagi dosa zina gitu kan. Nauzubillah min zalik. Ya seperti itu ya. Malah yang setahu saya akbarul kabair tuh ada tingkatannya. Pertama syirik. Yang kedua riba. Yang ketiga zina. Jadi riba itu orang yang makan riba seperti berzina dengan ibunya. Orang yang berzina dengan ibunya seperti membunuh 70 nabi. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits itu. Jadi al-isyraku billah, akalar riba, kemudian zina, baru ghibah, kemudian sumpah palsu. Jadi seperti itu. Dan itu semua kita jauhkan. Cukuplah insyaallah ya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan mahat ar-ridha. Barik lana warhamna waftah lana yassir lana umurana ya Allah. Ijma' bainana wa baina nabiyina Muhammad khususan fi hadzal majma' fi hadzal makan fi hadzal majlis ngaji plo bi wasilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا يا غفار اللهم ارحمنا يا رحيم اللهم احفظنا يا حفيظ اللهم اكشف عنا واصرف عنا وادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والقهط والطاعون والفتن والمحن والهموم والأحزان وجميع المصائب واكفنا شر الظالمين والحاسدين والمعاندين واجعلنا من فتن هذه الدنيا والآخرة سالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذلنا الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر الداعين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا اللهم إنا نسألك بحرمة شهر الحرام والبلد الحرام والمشعر الحرام وقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا زيارة الحرمين اللهم ارزقنا زيارة الكعبة اللهم ارزقنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا زيارة البقيع اللهم ارزقنا زيارة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ثم بارك لنا اللهم خير لنا واختر لنا وسددنا اللهم اجمع بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة وفي المنام قبل اليقظة ظاهرا وباطنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا من تحت أرجلنا اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم احفظنا يا الله اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم كمل معانيها كمل مبانيها أصي أراضيها أدم بركاتها أبقيها إلى يوم القيامة اللهم بارك لنا في هذا المجمع اللهم ارحمنا في هذا المجمع اللهم افتح لنا في هذا المجمع يسر لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين إنك إن تكلنا إلى ضعف وخطيئة وذنب وهلاك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نتوسل إليك ونتوجه إليك بجاه حبيبك المصطفى يا رسول الله إنا نتوسل إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم فاشفع لنا عند المولى العظيم طهر قلوبنا من كل وصف اللهم احشرنا يوم القيامة في زمرة المساكين اللهم احشرنا يوم القيامة في زمرة المساكين اللهم احشرنا يوم القيامة في زمرة التقى والعاملين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عرفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على ما أسرفنا فتوب علينا توبة أرسل لكل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان
سوري نظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند العبد وآله وصحبه عدد عشر صحبه والمن لله في البال والثناء والحمد لله في البال والثناء. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.